Salam dan bahagia Bapak Guru dan Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 2, demonstrasi kontekstual, dengan judul Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Dasar-Dasar Pendidikan. Materi ini dirangkum oleh saya sendiri, Feran Georgina Rinitako, dan mata kuliah Filosofi Pendidikan ini diampu oleh Dr. Kebri Kein Moudi Pajung Eskom MT dan juga Profesor Dr. Insinyur Ferry Roni Palilingan Master Engineering. Berikut kita masuk pada Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai panduan lengkap bagi anak untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Tujuannya agar anak bisa hidup bahagia dan sukses, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Pengajaran adalah proses untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menjalani hidupnya berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut kita masuk pada semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarsa sung tulada, yang berarti di depan mampu memberikan contoh atau teladan. Seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi peserta didik, baik sikap maupun pola pikirnya. Peserta didik tentunya akan mencontoh dari gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka peserta didik pula dapat menerapkan teladan baik tersebut dalam perilakunya. Kemudian ada ing madia mangun karsa, yang berarti di tengah memberikan inspirasi dan motivasi. Maksudnya, guru memberikan motivasi dan inspirasi bagi peserta didik sehingga diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Sementara itu, Tut Wuri Handayani berarti di belakang memberikan dorongan semangat. Dalam artian, jika dimasukkan dalam konteks kepemimpinan, maka semboyan Tut Wuri Handayani berarti menciptakan seorang pemimpin yang berwibawa dan menggambarkan seorang pemimpin yang mampu menempatkan diri dimanapun dia berada, namun tetap berwibawa. Ini juga mengandung arti bahwa ketika seorang guru telah mencetak seorang pemimpin, maka harus memberikan dorongan semangat untuk kader-kader keberlanjutan bangsa. Adapun tokoh-tokoh di balik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya ada Montessori, Froebel, dan juga Tagore. Montessori mementingkan pelajaran panca indera, hingga ujung jari pun dihidupkan rasa, sehingga menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat sebagai pelajaran dari peserta didik. Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera pun diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan bagi anak-anak. Sejalan juga dengan Tagore bahwa pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik agar karakter peserta didik itu dapat terbentuk. Selanjutnya ada pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini untuk pengajaran atau onderwijs merupakan sebuah proses pendidikan untuk memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup dari anak. Sementara untuk dengan pendidikan atau opvoeding merupakan tuntutan agar menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pria merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi mereka untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa perintah orang lain.
kita masuk pada dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kekuatan sosiokultural menjadi proses untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Kemudian, adapun kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kutipan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa setiap kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan wirama hidup yang penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya, ada budi pekerti, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak untuk melatih kecerdasan, budi pekerti, atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Selanjutnya ada sistem Among, di mana sistem Among ini adalah sebuah pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia. Sistem ini menekankan pada pengembangan karakter dan kemandirian dari peserta didik. Kata Among sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti menjaga atau merawat. Pamong adalah sebutan untuk guru dalam sistem Among. Peran Pamong sangat penting dalam proses pembelajaran. Pamong tidak hanya sebagai penyampai materi, tapi sebagai pemimpin yang berdiri dari belakang, pemberi contoh, fasilitator, dan motivator. Refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam semboyan Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani menjadi landasan kuat pendidikan Indonesia. Beliau menekankan pada pendidikan yang berpusat pada peserta didik, mengikuti kodrat alam dan zaman, serta membentuk karakter luhur. Konsep ini sejalan dengan tokoh pendidikan lain seperti Montessori, Froebel, dan Tagore, namun dengan penekanan pada konteks sosial budaya Indonesia. Perbedaan mendasar antara pendidikan dan pengajaran juga ditekankan, di mana pendidikan lebih dari sekedar transfer ilmu, melainkan
pembentukan manusia seutuhnya. Sistem Among sebagai implementasi dari pemikirannya mendorong kemandirian dan tanggung jawab peserta didik. Tentunya semua konsep ini saling terkait dan membentuk sebuah sistem pendidikan yang holistik, relevan, dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Diucapkan terima kasih.